الحمد لله الذي فرض الجمعة على المؤمنين ليكونوا من الذاكرين نصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي اصطفاه ربنا ليكون سيد الأنبياء والمرسلين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali Jumat kita di pekan terakhir di bulan Sya'ban 1444 Hijrah ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang telah kita ibadahi. Hadirin, dalam statistik yang sederhana, seorang muslim yang telah baligh, yang mencapai usia 20 tahun, setidaknya telah menunaikan Jumat selama hidupnya kurang lebih sebanyak 560 kali. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia menunaikan Jumat sebanyak 1152 kali. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1632 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya berdasarkan hitungan statistik yang sederhana. Namun pertanyaan besarnya, dari sekian ratus dan ribu kali menunaikan ibadah Jumat, apakah setiap muslim yang menunaikan Jumat itu sudah mengetahui tentang hakikat Jumat? Mengapa disyariatkan ibadah Jumat? Mengapa tidak dicukupkan dengan zuhur saja? Mengapa di hari Jumat kita dikumpulkan, dikhususkan ibadahnya, diatur dengan khutbah, lantas kemudian sholat, dan diberikan tuntunan-tuntunan sunnah yang menyertainya? Atau jangan-jangan selama ini ada kalangan di antara umat Islam yang menjadikan Jumat hanya sebagai ibadah formalitas saja. Datang setiap pekan, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada sebagian yang tertidur, lantas sholat lalu pulang begitu saja. Di Jumat ini, insya Allah kita akan coba turunkan pedoman Jumat yang singkat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga di waktu ini kita bisa menyadari istimewanya Jumat dan pentingnya Jumat hingga disyariatkan kepada kita semua. Hadirin, kisah tentang turunnya syariat Jumat akan mengembalikan kita pada keadaan masyarakat jahiliyah secara antropologis ataupun sosiologis. Masyarakat jahiliyah pada umumnya beraktivitas dengan 4 kegiatan utama. Ada di antara mereka yang kegiatannya berdagang sampai merantau, disebut dengan tajir, jamaknya tujar. Maka mereka terbiasa berdagang sampai diabadikan dalam Al-Quran dengan turunnya surah Al-Quraisy itu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Kadang mereka bahkan sampai ke Yaman, kadang mereka bahkan sampai ke Syam. 4 negara sekarang, Palestina, Syria, Libanon, dan Jordania. Ada yang kedua, kalangan yang disebut dengan para pujangga, syair, jamaknya syu'ara. Kebiasaannya datang turun ke lembah-lembah, mencari tempat inspirasi, menemukan lirik terbaik untuk dibuat syair sampai menjadi qasidah. Mereka disebut dengan syair, jamaknya syu'ara, dan diabadikan kisahnya dengan turunnya surah Asy-Syu'ara, khususnya dari ayat 227 sampai ke akhirnya itu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
Pernahkah Anda dengar kisah tentang para pujangga di era-era jahiliyah itu? Yang kadang aktivitasnya tidak banyak yang berguna dan bermanfaat. Mereka turun ke lembah-lembah menghabiskan waktu hanya untuk merumuskan dan mencari inspirasi membuat syair. Yang ketiga ada yang disebut dengan kahin. Jamaknya kuhan. Para dukun yang aktivitasnya hanya merumuskan membuat jampi-jampi yang menjadi patokan golongan pertama untuk beraktivitas. Dan itu yang kemudian juga banyak menuduh Nabi dan menyebutkan Al-Quran sebagai produk dari jampi-jampi dukun, sampai Allah membantahnya dengan kalimat yang sangat indah, wa ma huwa biqauli kahin. Dan bukanlah Al-Quran termasuk jimat dan jampi-jampi kalimat para dukun. Yang keempat, sahir, para penyihir yang jasanya sering digunakan oleh orang-orang hartawan atau yang punya kedudukan untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Termasuk juga ada yang berupaya ketika ingin menghancurkan, menyingkirkan, menyungkurkan Nabi Muhammad SAW sampai turunnya 3 surah utama, khususnya 2 surah yang terakhir 113 dan 114 Al-Falaq dan An-Nas itu. Hadirin, 4 golongan ini beraktivitas dari hari pertama disebut dengan Yaum Al-Ahad, hari pertama. Hari kedua mereka menyebar disebut dengan Yaumul Itsnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Hari ketiga Yaumul Thulatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Yaumul Thulatha, hari Selasa. Hari keempat Yaumul Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Dan yang kelima Yaumul Khamis, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Dari Ahad sampai Kamis mereka menyebar, beraktivitas untuk mereka hasilkan pada hari yang ke-6. Dan uniknya tidak mereka beri nama dengan hari-hari berdasarkan hitungan bilangan. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. Mereka tidak beri nama dengan Yaumus Sadis atau Yaumus Sudais, tapi mereka beri nama dengan Yaumul Arubah, hari berbangga diri sebagai orang Arab, hari berpesta, hari berfoya, hari tempat berkumpul di pusat-pusat hiburan. Maka hasil pekerjaan selama 5 hari sebelumnya itu mereka akan tujukan untuk dikumpulkan, dilombakan, dipamerkan di pusat-pusat hiburan. Diberi nama dengan aswaq. Ada Suq Dumatu Jandal, Suq Uqadh, dan puncaknya di satu bukit prestisius, letaknya di dekat Ka'bah, namanya Jabal Qubais, pusat kedudukan. Siapa yang menempat di atasnya itu yang menunjukkan kepemimpinan. Sekarang dibangun istana di atasnya, menunjukkan itu yang pimpin wilayah Arab saat ini. Maka pada saat itulah berkumpul di atas bukit Qubais, Jabal Qubais, diperlombakan. Siapa yang barang dagangannya paling banyak, hartanya paling melimpah, yang paling kaya, maka akan diangkat jadi orang terpandang yang punya kedudukan. Itu yang letaknya kemudian diletakkan di wilayah yang disebut dengan Parlemen Quraisy, letaknya sekitar 50 meter dari Hotel Hilton yang lama yang sekarang. Hadirin, yang kedua para penyair yang hebat, yang syairnya luar biasa, melewati batas-batas kritikan, diuji oleh Nabila Az-Zibyani, maka akan muncul nanti 7 orang yang terkemuka. Bait-bait syair disusun menjadi 7 disebut dengan qasidah. Dari qasidah yang paling bagus, 7 urutannya akan dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, disebut dengan mu'allaqatis saba'. Ada Imrul Qais, ada Khutai'ah, dan pujangga-pujangga yang lainnya. Yang kelak itu di masa Islam akan diganti dengan kain kiswah bertuliskan Al-Quran. Demikian para dukun, para tukang sihir, yang jampenya paling bagus, paling nomor 1, itu akan dijadikan pijakan yang paling utama untuk menjadi acuan dalam beraktivitas. Siapa yang dagangannya ingin laku, menghadap ke dukun ini yang paling populer, ke tukang sihir ini yang paling hebat. Itulah kejadian selama jahiliyah. Konstruksi masyarakatnya kerja, 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 aktivitas, berangkat, cari dunia. Wa ma yuhlikuna ila dahru. Keyakinannya dunia inilah pusatnya untuk berfoya-foya. Tinggal cuma di sini, pamernya sepekan. Jadi akhir pekannya cuma untuk pamer, foya-foya, untuk riak saja, hiburan saja. Hidupnya dihabiskan kepentingan untuk dunia saja. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk mencerahkan, membawa risalah berkemajuan, sesaat sebelum hijrah ke Yathrib, yang kelak akan menjadi kota yang sangat bersinar kemuliaannya, membawa risalah pencerahan dengan kemajuan yang berperadaban,
menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah, maka sesaat sebelum berangkat turunlah satu petunjuk dari Allah yang ingin merubah tatanan masyarakat beriman, yang mesti beda pola hidupnya dengan kalangan jahiliyah. Yang sudah beriman harus berbeda dengan jahiliyah, aktivitasnya tidak sama, kumpul-kumpulnya mesti beda, visi hidupnya harus tertata. Maka turunlah kemudian surah ke-62 itu, khususnya ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang sudah menyatakan beriman. Baik sekarang kalian merasa jauh, menengah ataupun dekat, semua tanpa kecuali, sepanjang kalian sudah beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Yang pertama dilakukan dengan turunnya ayat ini, Allah merubah nama dari Yaumul Arubah untuk jahiliyah menjadi Yaumul Jum'ah untuk orang-orang yang telah beriman. Yang pertama Allah tetapkan nama harinya berubah dari Arubah menjadi Jum'ah, dan suratnya pun bernama surah Al-Jumu'ah. Hadirin, apa itu Jumu'ah? Sampai kemudian Allah wajibkan satu aktivitas ibadah untuk menunjukkan perbedaan cara hidup, pola hidup, visi hidup dengan masyarakat jahiliyah. Maka yang pertama namanya disebut dengan Jumu'ah, sifat dari kata al-jama'. Tempatnya disebut dengan jami'. Masyarakat yang datang disebut dengan mujtama' al-islami. Sifatnya disebut dengan Jumu'ah, asalnya dari kata al-jama'. Jama' hadirin punya 3 arti yang pokok. Satu, datang berkumpul. Yang kedua, saling mengenal di antara yang kumpul. Dan yang ketiga, saling mengisi di antara orang yang telah saling mengenal itu. Sifatnya disebut dengan Jumu'ah. Jadi Jumat ketika disyariatkan, bukan hanya meminta Anda, saya, kita untuk datang sekedar kumpul. Kalau cuma kumpul, jangankan di Jumat, di stadion bisa kumpul, di pasar ada yang kumpul, di pusat hiburan banyak yang kumpul-kumpul. Maka Allah inginkan yang pertama, sifat orang yang beriman itu, sekalipun berkumpul, kumpulnya ada maknanya. Bukan crowded, bukan hanya perkumpulan, tapi membentuk society. Satu perkumpulan yang saling mengisi dan saling menginspirasi. Datang. Di antara yang datang itu kedua, saling mengenal. Jadi bukan sekedar datang, duduk, dengar khutbah, kadang ngantuk, bahkan tertidur, lalu sholat 2 rakaat dan pulang tanpa kenal apapun, tanpa paham apa yang disampaikan. Itu bukan Jumat namanya. Jumat yang diinginkan Anda datang. Kenali siapa yang hadir di samping Anda. Siapa yang duduk samping kanan Anda, kiri Anda, depan Anda, belakang Anda. Karena itulah sifat Jumat mengumpulkan jamaah yang lebih besar. Kalau harian ada sholat jamaah, yang datang mungkin orang sekomplek, sedaerah, satu RT. Tapi Jumat kita punya teman lebih banyak. Kenali siapa yang hadir di sekitaran Anda. Lalu setelah itu praktekkan makna huruf ta dalam kalimat jama', Jumu'ah, saling mengisi. Karena itu tidak pernah terjadi Jumat di era Nabi kecuali diketahui siapa yang hadir di Jumat itu, dari mana dia berasal, apa kebutuhannya. Demi Allah, kalau Anda merujuk pada sirah An-Nabawiyah, tidak ada orang datang Jumat kecuali selesai urusannya. Bahkan orang luar kota pun diketahui tujuannya ketika datang ke Jumat. Namanya Sulaik, bukan penduduk Madinah. Dia berasal dari Ghatafan, disebut dengan Sulaik al-Ghatafani. Datang di hari Jumat, Nabi sedang berkhutbah, kemudian dia datang langsung duduk. Penduduk Madinah sudah tahu, datang ke masjid, duduk berniat untuk i'tikaf, maka sholat terlebih dahulu 2 rakaat yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Maka Nabi mengatakan satu kalimat yang sangat indah, tidak menunjuk kepada orangnya, dibuat umum kalimatnya sehingga tidak menyinggung kepada personalnya. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida wa arada an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara Anda masuk masjid, ingin beriktikaf, duduk, maka hendaklah dia salat 2 rakaat terlebih dahulu dalam kondisi yang nyaman. Maka apa yang terjadi? Orang semua tahu. Orang Madinah tahu. Tapi mereka memahami maksud Nabi bukan karena salatnya, karena mereka sudah mengerti itu.
Nabi ingin menunjukkan ada kawan kita yang datang. Mungkin bukan daerah sini. Dia mungkin datang dari jauh, lihat siapa yang datang. Coba tanya, tengok dia. Setelah Jumat, cek apa kebutuhannya. Setelah selesai Jumat, maka semua berlomba untuk memenuhi kebutuhannya. Maka banyak viral kisah kita dengar. Ada orang datang lapar, maka selesai kebutuhannya. Semua berlomba untuk menjamunya. Orang haus, hilang hausnya. Orang punya kesulitan, hilang kesulitannya. Kalau Jumat seperti ini kita praktekkan. Ada yang tak punya pekerjaan, datang dia ke masjid. Di antara jamaah ada yang punya kelapangan, share, maka selesai urusannya. Ada yang sakit, tak punya biaya ke rumah sakit. Datang Jumat, ada dokter ikut Jumatan. Ditanya apa penyakitnya. Saya begini, dia berikan resep. Saya tak punya uang untuk berobat. Jamaah yang lain mengatakan insya Allah ada kelebihannya dengan izin Allah. Selesai urusannya. Kalau Jumat kita praktekkan demikian, maka itulah Jumat yang diinginkan oleh Al-Quran. Itu Jumat yang dipraktekkan, diteladankan oleh Nabi SAW. Jumat bukan sekedar datang, duduk, mengantuk, sholat, pulang. Jumat adalah Jumat solusi. Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat pertemuan. Jumat pengenalan. Jumat untuk saling mengisi, itulah Jumat yang dicontohkan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kedua, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika yang pertama Nabi ingin bedakan, Quran ingin tekankan, beda kumpul-kumpul orang beriman dengan orang-orang yang belum beriman. Jahiliyah cuma datang pamer kekayaan. Jahiliyah cuma kumpul pesta-pesta. Jahiliyah cuma melihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Yang kaya makin kaya, yang rendah makin fakir. Orang Islam tidak begitu. Dia berkumpul melihat saudaranya. Dia bantu saudaranya. Hidupnya bermanfaat. Maka yang kedua, fas'au ila dzikrillah. Dalam Jumat itu coba renungkan. Berapa banyak zikir yang sudah dikumpulkan dari sepekan itu sampai tiba Jumat. Jangan-jangan dari Ahad sampai dengan Kamis kemarin dunia saja disibukkan. Berangkat gelap, pulang gelap. Koleksi tambah tabungan, tingkatkan saldo di rekening. Mewahkan rumahnya, tambah kendaraannya, tambah pakaiannya, tambah segala artifisialnya. Pertanyaannya, dari semua yang dikumpulkan itu berapa bekal akhirat yang sudah dikumpulkan? Allah sadarkan satu saat kita pasti akan kembali. Hadirin, kalimat zikir bila disebutkan dalam Al-Quran, maka seluruhnya menunjuk kepada persiapan ibadah sebagai bekal pulang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salat dalam Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Quran dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan menghafal Quran 4 kali disebutkan sebagai zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berdoa membangun hubungan dengan Allah disebut sebagai zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalimat thayyibah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar disebut dengan zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Pekerjaan Anda yang cari infak itu, nafkah untuk keluarga, Anda belajar di kampus, itu bagian dari zikir. Zikir umum sifatnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Maka konsep hidup umat Islam itu visinya jangka panjang. Quran surah ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di sana tanpa alif lam, maknanya sampai akhirat. Hidup kita bukan hanya di sini. Dunia ke alam kubur. Alam kubur hisab di hari kiamat. Ditentukan di akhirat surga atau neraka. Dan kita yakin dengan itu. Rukun iman yang kelima, yaumul akhir, kita yakin. Kita yakin adanya kubur, adanya nar, adanya jannah. Karena itulah kemudian kita diberikan pedoman untuk bersiap. Lantas kalau cuma cari dunia, jahiliyah sudah khatam. Karena mereka memahami hidupnya hanya untuk dunia. Kerja saja. Silahkan pintar sepandai-pandainya. Silahkan cari ijazah sehebat-hebatnya. Cari ilmu sampai jadi yang paling pandai. Buat apa? Anda mau kumpulkan dunia.
Pengen dapatkan Nobel? Bagus. Dunia Anda akan bahagia, dunia Anda sukses. Sekarang tanyakan sampai Jumat ini, berapa persiapan untuk alam kubur Anda? Berapa persiapan untuk akhirat Anda? Islam menata keseimbangan, dunia sukses sehebat-hebatnya. Kalau kaya, jangan tanggung, yang paling tinggi kayanya. Bukankah sudah khatam kita tentang kisah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, rahimahumullahu jami'an, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bukankah hafal kita tentang Ali bin Abi Thalib yang jenius, Amr bin As yang jenius dalam karirnya, diplomatnya, keilmuannya, dan semua luar biasa. Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, semuanya mereka sukses dunianya, jabatannya tinggi, tapi lihat bagaimana tahajudnya. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran melukiskan bagaimana seorang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, sukses dagangnya, sukses bisnisnya, tak pernah tinggal tahajud, bahkan sampai dengan khatam Al-Quran. Bagaimana Umar bin Khattab zikirnya kepada Allah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Imam Al-Bukhari, bagaimana ulama-ulama kita, Imam Asy-Syafi'i yang khatam dalam setiap hari Quran sekali, Ramadan 2 kali dalam sehari, 60 hari, 60 kali dalam 1 bulan. Imam Malik yang salatnya sampai 300 rakaat, saat uzurnya 150 rakaat. Di mana kita semua? Sedangkan kita berkata mengharapkan surga, ingin husnul khatimah. Jangan-jangan sampai detik ini, dalam sepekan ada yang belum sempat jamaah dilakukan. Dalam sehari berapa kali ke masjid? Berapa kali jamaah? Kita khatam hadisnya, kita tahu ayatnya, kita tahu salat jamaah lebih utama daripada sendirian, kita tahu fadilah masjid, kita tahu keutamaan Al-Quran. Tapi dari sekian yang tahu, berapa yang dipraktekkan? Mu'adh, anak kecil usia 4 tahun, matanya orang sebut buta, kami menamainya, Allah berikan rahmat, ditutup pandangannya dari maksiat sejak kecilnya ia. Dia minta kepada ayahnya, ayah tolong antar saya untuk menghafal Quran. Mesir tempatnya. Motornya motor yang sangat luar biasa terbelakangnya, dimodifikasi oleh ayahnya. Motor yang sederhana itu dijadikan sebagai alat transportasi dunia untuk menggapai akhiratnya. 20 km mereka berjalan dengan motor sederhana itu menghafal Al-Quran. Ayahnya memodifikasi dashboardnya, menyimpan setiap hafalan yang telah selesai dia tuliskan. Dia kendarai di depan, dia cek hafalan anaknya di belakang. Selesai menghafal tuntas, selesai 30 juz, bapak yang mengantar belum khatam, anak yang diantar khatam. Viral kisahnya di Timur Tengah. Datang reporter, ada yang dari Qatar, dari Kuwait mau wawancara. Karena suaranya yang bagus, kisahnya yang viral, ditanya, ya Mu'adh, kalau engkau diperkenankan untuk berdoa dan dikabulkan oleh Allah saat ini, dikabulkan oleh Allah saat ini, apa yang kau mintakan di hadapan Allah? Semua berasumsi beliau akan meminta seperti Al-Imam Al-Bukhari yang matanya buta, ibunya memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Tercantum dalam kitab Fathul Bari, dalam syarah Sahih Al-Bukhari, mohon minta pada Allah dengan barakah Quran. Ketika baca surat Qaf, ibunya memohon dalam mihrabnya, disembuhkan oleh Allah, matanya melihat kembali. Dikira akan memohon demikian, tapi jawaban Mu'adh, perhatikan kalimatnya, wallahi, jika aku diperkenankan untuk bermohon dan dikabulkan oleh Allah, aku akan memohon kepada Allah dan merasakan ketika dihisab sendirian. Tak ada lagi ayah yang menemani, tak ada lagi syekh yang membimbing. Aku akan dihisab sendirian bersama Allah, maka aku akan mohon kepada Allah saat ini. Ya Allah, jika memang bekal Quran yang telah aku hafalkan belum dianggap cukup untuk mendapatkan rahmat-Mu sampai detik ini, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu. Anak kecil, usia 4 tahun, dan belum masuk kategori hisab. Matanya buta, dia menghafal Quran mencari bekal kembali kepada Rabbnya untuk ringan hisabnya di hari kiamat. Anda sampai hari ini diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dunia sukses, kendaraan bagus, motor luar biasa, mobilnya luar biasa, rumah mewah, kerja ada AC-nya, sekolahnya begitu luar biasa, akses semua bisa didapatkan, handphonenya bisa digunakan untuk merekam, dengan usia dan fasilitas yang luar biasa, sampai detik ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca Al-Quran. Bagaimana bekalnya untuk dibawa pulang? Maka Allah ingatkan dalam setiap Jumat, fas'au ila dzikrillah, sadar kita tidak akan selamanya, kita akan kembali. Apa bekal yang telah disiapkan? Pakaian inikah yang akan dibawa ke alam kubur? Kalla, tidak. Kain kafan, hanya 2 kain yang tanpa kantong. Kain putih yang dibawa adalah fas'au ila dzikrillah, bukan meninggalkan dunia, tapi kreasikan dunia menjadi bekal akhirat.
Belajar tetap di tempat yang sama, niatkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Bekerja tetap di tempat yang sama, niatkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Di rumah menjadi ayah yang baik, di kantor menjadi pegawai yang baik, jadi anak yang baik, niatkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Hadirin, itulah Jumat. Itulah Jumat. Disadarkan kita membangun silaturahim. Lihat kerabat kita, lihat teman kita. Jangan-jangan kesini hebat di perusahaannya, hebat di kantornya, hebat di kampusnya, tapi ternyata dengan orang tuanya masih ada masalah, dengan tetangganya masih belum baik. Maka bagaimana rasanya dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itulah Jumat, itulah Jumat, itulah Jumat yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Ud'u Allah yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd faya ahbab Allah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza almuttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin, sebelum kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan khatib menegaskan, Jumat disyariatkan bukan sekedar kita untuk datang mendengarkan khutbah, salat 2 rakaat dan pulang begitu saja. Jumat itu adalah pedoman berkehidupan dengan visi yang sangat panjang. Maka Jumat menghimpun kita untuk saling mengenal, saling mengisi, menguatkan persaudaraan. Jangan lagi ada orang Islam tak peduli dengan yang lainnya. Jangan lagi ada orang Islam sakit, tidak mengenal, tidak mampu menginspirasi. Maka jadikan Jumat saat ini untuk Jumat solusi dan saling menguatkan di antara kita. Jumat membangun pesan ketaatan yang pokok dan kuat kepada Allah. Ingat, suatu saat kita akan kembali. Maka mohonlah untuk keluarga Anda, pulang lihat istri Anda, lihat anak Anda, lihat orang tua Anda, lihatlah diri kita, apakah akan dipertemukan kembali di akhirat. Maka manfaatkan Jumat dari sekian waktu yang singkat untuk bermohon, dan satu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi keluarga kita dan kita semua dalam kebaikan. Maka mesti berbeda antara jahiliyah dengan alladzina amanu. Mari kita berdoa, bermohon dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan dan memberikan penerimaan terbaik, merubah diri kita menjadi lebih sempurna dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibikal karim rasulikal mustafal amin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduka hamdan 'allam kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran tamama syukri kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya arhamar rahimin rabbana la tada' lana dhanban fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa di masjid ini atau sekitarannya dalam menunaikan Jumat ini, jangan biarkan ia pulang ya Allah kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan dalam hati, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Wala asran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan ya Allah, maka mohon ringankan dan angkat, hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan hilangkan seluruh penyakitnya. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin as-salihin. Ya Allah, jadikan Jumat ini mampu merubah kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang takwa, yang taat dan beriman. Allahumma ya Allah, alif baina qulubil mu'minin ya arhamar rahimin liyatubu ilaika. Allahumma di kullal asat liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat dalam Jumat ini, mohon sentuh hatinya sebelum meninggalkan Jumat agar ia mampu bertobat ya arhamar rahimin.
Jangan biarkan hidupnya ya Allah berlumur maksiat sebelum wafat kepadamu. Allahumma ya Allah, idza kana hunalika min ibadaka ya Allah ghairul mu'minin fahdihim ila al-islam fi hadhihi al-jum'ah mubarakah. Jika ada teman kami, kerabat kami, kawan kami yang hidup sampai detik ini atau bahkan keluarga kami ya Allah belum berislam, maka mohon berikan hidayah kepada mereka agar mampu berislam sebelum wafat menghadap kepadamu. Allahumma ya rabbal alamin, ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Quran sebagai teman kami di dunia, cahaya kami di kubur, dan jadi syafaat bagi kami di akhirat kelak. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati wa muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami termasuk kalangan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat yang menaati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wahid sufufana ya arhamar rahimin wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, satukan saf kami, jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad baldatana an Tunisia, ya Allah, wahfad umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, jaga para pemimpin kami. Berikan hidayah kepada mereka agar bersikap adil dalam memimpin. Ringankan hisab mereka dan berikan taufik pada mereka ya arhamar rahimin. Wahfad ulama'ana waj'alhum ya Allah mukhlishina lakad-din. Dan jaga para ulama kami agar ikhlas dalam menyampaikan risalah dakwah karenamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.